Gara-gara mitos ini, orang takut transplantasi. Makin banyak Benar. subjeknya, maka semakin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Tapi kalau hanya dari 1-2 orang itu testimonial base itu yang akhirnya sulit kita mengambil kesimpulan. Dan saya seperti pernah dengar kamu cerita ini nggak? Yang sering kamu baca di TikTok. Yang mana nih? Cerita yang mana nih? Ini biasanya di tahukah kamu bahwa orang yang meninggal otaknya masih hidup selama 7 menit dan selama 7 menit sebelum otak meninggal ada. itu dia akan memori recall. Flashback. Ya, tahu nggak? Itu cuman sebenarnya urban legend. Oh gitu ya? Ya habis mati otaknya nggak ada yang tahu otak udah nggak ada aktivitas. Nggak bisa Jadi dibuktiin. tapi karena itu disebarkan terus menerus, akhirnya hal tersebut dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya menjadi kebenaran. Walaupun sebenarnya sudah didibang oleh berbagai macam dokter ya. Tapi ya akhirnya karena dokter berpikir nggak ada manfaatnya juga, akhirnya dokter juga ya udahlah nggak usah dibantah lagi karena nggak membahayakan juga mitos itu. Gitu. Nah sama halnya dengan hal ini kan mitos yang tidak berbahaya kayak contoh kita nggak tahu apakah orang yang transplantasi hepar atau transplantasi jantung atau paru mungkin atau ginjal itu akan mengalami sifat yang berbeda juga ya nggak ngaruh ke apa-apa juga. Iya benar sih. Tapi Iya. soalnya katanya jantung itu punya 40.000 neuron nih kalau saya tahu 4.000 neuron otak gitu di dalam. Karena Otak memang buat kecil kelistrikan. Karena kan jantung itu bergerak karena ada listriknya, bukan disetrum ya. Dan Iya. dia bisa mengatur hormon juga kan. Ya jantung itu adalah organ yang paling luar biasa ajaib ya karena dia geraknya otonom, Mandiri. terus dia juga ada kelistrikan jantung dan dia sangat tergantung dengan natrium dan kalium dan ada beberapa orang yang memiliki penyakit genetik terkait aritmia. Jadi jantung itu memang yang sangat luar biasa. Sehebat ini jantung nih. Kamu pernah dengar yang namanya atlet heart? Atlet heart ya. Tahu atlet heart ya? Iya, Atlet iya. heart itu adalah jantung pada atlet yang sangat berdetak. Berdetaknya itu sangat rendah, bisa 35-40 BPM. Separuhnya orang normal. Karena jantung tersebut sudah dilatih terus-menerus dan dia stroke volumenya gede banget. Jadi dia hanya berdetak tuh cuma 2 detik sekali. Duk. Dan ketika di EKG, elektrokardiograf, dia bisa dianggap gak normal. Maka biasanya dokter spesialis jantung akan bertanya, kamu rajin olahraga berapa lama? Ternyata mileage 200 kilo per minggu. Kayak jantungnya atlet-atlet mungkin Robbie Sianturi, itu detaknya udah 30 kali per menit. 30 kali. Itu namanya atlet heart dan sehebat itu jantung itu. Jadi dia beradaptasi itu alasan kenapa kok orang yang pengen olahraga kardio kayak lari atau cycling dia harus latihan intensitas rendah dikarenakan untuk membangun mitokondria di sel mitokondria jadi banyak dan akan di-feedback sama jantung detaknya jadi semakin lambat. Dan ketika atlet heart ini misalkan atletnya pensiun dan nggak mau latihan lagi, otot jantung tidak semudah itu mengecil. Oh. Makanya atlet itu kalau sudah rajin latihan dan dia stop latihan, maka resiko penyakit serangan jantungnya malah semakin meningkat. Oh. Makanya kalau kamu sudah jadi atlet, resikonya tuh high, sampai kapanpun kamu harus latihan terus. Nah, bisa dilihat kemarin pemainnya Arsenal Aaron Ramsey sama Sebastian Vettel. Dia Vettel pembalap F1 jelas. Itu luar biasa kan. Tapi ketika FM, sub 3 kan dia. Dan dia nggak kelihatan capek.